Saya anggap bahwa pemerintah akhirnya berupaya untuk negosiasi dengan opini publik. Tentu ada semacam kirim sinyal intelijen, mungkin polisi, jaksa atas bantuan beberapa sumber lalu bertemu dalam satu kesepakatan untuk dibikin 2 bulan aja, enak kan 2 bulan. Memang mesti ada hukumannya. Kalau nggak ada hukumannya malu dong pemerintah. Bagaimana udah dirancang segala macam kriminalisasinya, masa di ujungnya bebas murni atau tuntutannya tidak harus dipenuhi itu. Jadi itu pikiran saya tuh. Kekuasaan itu memang sedang melemah, tapi mau ditutupi dengan isu-isu besar, isu KPK, isu Ganjar, segala macam itu. Yang nggak berubah adalah kenekatan opini publik untuk terus menagih perubahan yang dipercepat. Jadi ini soalnya tuh, masih ada isu komisaris yang orang anggap tapi itu kan sebetulnya kita udah bisa pahami itu. Komisaris polisi? Iya, komisaris BUMN segala macam yang sebetulnya adalah tim sukses dari Erick Thohir. Jadi itu juga faktor yang memperlihatkan bahwa dinamika politik memang betul-betul ada di dalam suasana yang tidak stabil, dan ketidakstabilan itu diinginkan justru oleh mereka yang berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat, dia mau stabil-stabil aja kan. Nah, kestabilan itu yang akhirnya menunjukkan faktanya hari-hari ini bahwa kestabilan palsu. KPK dirancang dengan pendekatan intelijen supaya jadi perpecahan di kalangan karyawan, ternyata enggak tuh, menggumpal juga energi dari karyawan ini karena dia diikat oleh energi moral. Demikian juga dalam kasus Habib Rizik, dia diikat oleh energi moral tuh. Jadi hukum akhirnya akan nonton energi moral bergulir sebagai Rolling Stone itu. Kalau istana mau ngomong Habib Rizik hari ini, siapapun yang bicara di situ itu akan berupaya untuk baik-baikin Habib Rizik tuh. Udah begitu sinyalnya tuh, selalu begitu keadaannya. Apalagi ini seolah-olah besok ini udah mau pemilu tuh, semua orang udah pasang taruhan nih siapa yang akan diajukan oleh PDIP itu. PDIP udah kehilangan, udah nggak ada kader di situ kan. Terlihat betul bahwa PDIP sebagai kader partai yang lama itu nggak ada kadernya, gagal melakukan kaderisasi minimal tuh. Iya tuh ya, Kapitra itu bukan kader, dia berupaya untuk minta dikaderkan, tapi juga nggak bisa-bisa kan untuk. Tapi saya menghitung itu nggak akan dipakai lagi itu, karena berlebih itu jadi barang yang kemudian jadi barang bekas tuh. Kalau kasus rumah sakit Umi ditaruh di situ, karena kita udah masuk dan pemerintah tahu. Saya anggap bahwa pemerintah akhirnya berupaya untuk negosiasi dengan opini publik. Tentu ada semacam kirim sinyal intelijen, mungkin polisi, jaksa atas bantuan beberapa sumber lalu bertemu dalam satu kesepakatan untuk dibikin 2 bulan aja, enak kan 2 bulan. Memang mesti ada hukumannya. Kalau nggak ada hukumannya malu dong pemerintah. Bagaimana udah dirancang segala macam kriminalisasinya, masa di ujungnya bebas murni atau tuntutannya tidak harus dipenuhi itu. Jadi itu pikiran saya tuh. Kenapa? Karena ada kondisi politik yang berubah tuh. Orang mulai paham bahwa jangan-jangan kekuasaan itu memang sedang melemah, tapi mau ditutupi dengan isu-isu besar, isu KPK, isu Ganjar, segala macam itu. Yang nggak berubah adalah kenekatan opini publik untuk terus menagih perubahan yang dipercepat. Jadi ini soalnya tuh, masih ada isu komisaris yang orang anggap tapi itu kan sebetulnya kita udah bisa pahami itu. Komisaris polisi? Iya, komisaris BUMN segala macam yang sebetulnya adalah tim sukses dari Erick Thohir. Jadi itu juga faktor yang memperlihatkan bahwa dinamika politik memang betul-betul ada di dalam suasana yang tidak stabil, dan ketidakstabilan itu diinginkan justru oleh mereka yang berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat, dia mau stabil-stabil aja kan. Nah, kestabilan itu yang akhirnya menunjukkan faktanya hari-hari ini bahwa kestabilan palsu. KPK dirancang dengan pendekatan intelijen supaya jadi perpecahan di kalangan karyawan, ternyata enggak tuh, menggumpal juga energi dari karyawan ini karena dia diikat oleh energi moral. Demikian juga dalam kasus Habib Rizik, dia diikat oleh energi moral tuh. Jadi hukum akhirnya akan nonton energi moral bergulir sebagai Rolling Stone itu. Jadi keadaan ini yang saya anggap, kalau istana mau ngomong Habib Rizik hari ini, siapapun yang bicara di situ itu akan berupaya untuk baik-baikin Habib Rizik tuh. Udah begitu sinyalnya tuh, selalu begitu keadaannya. Apalagi ini seolah-olah besok ini udah mau pemilu tuh, semua orang udah pasang taruhan nih
siapa yang akan diajukan oleh PDIP itu. PDIP udah nggak ada kader di situ kan. Terlihat betul bahwa PDIP sebagai kader partai yang lama itu nggak ada kadernya, gagal melakukan kaderisasi minimal tuh. Iya tuh ya, Kapitra itu bukan kader. Dia berupaya untuk minta dikaderkan, tapi juga nggak bisa-bisa kan itu. Jadi saya lihat begitu tuh. Kita lihat KSP kehilangan aura. Orang udah anggap KSP ini kayak toko kelontong yang udah nggak ada pelanggan itu. Karena jualannya udah nggak ada. Diundang ngomong aja udah nggak bisa itu. Jadi kehilangan aura kekuasaan yang kehilangan aura, dia akan pakai cara-cara atau represif atau negosiasi itu. Jadi kita lihat minggu ini, atau bukan minggu ini, besok aja tuh kita lihat apakah besok aura kekuasaan masih bisa dipertahankan dengan pembangkangan 700 orang karyawan KPK. Saya sebut pembangkangan karena itu memang hak moral mereka untuk membangkang, karena terlihat tidak adil. Ya cuma 700 orang tuh, yang separuhnya enggak. 700 orang itu artinya seluruh masyarakat sipil ada di belakang mereka tuh. Jadi moral itu yang juga sedang dipersiapkan untuk membela Habib Rizik gitu. Jadi Habib Rizik akan bertahan karena didukung oleh civil society yang dasarnya adalah moral. Bung Kapitra, bagaimana? Tadi disinggung-singgung soal PDIP ya. Beliau bukan kader tapi minta dikaderkan. Kita kalau mengikut imajinasi Rocky tentu tidak berpijak di tanah. Kita biarkan aja Rocky mengawang dulu dengan halusinasi imajinasinya. Kadang-kadang itu juga bermanfaat buat menghibur kita kan. Tetapi secara filosofis tentu ada kebenaran juga yang disampaikan Rocky. Bagaimanapun pijakan moral itu menjadi ukuran kita sebagai manusia. Tetapi hukum kan melihat perbuatan, ada atau tidak perbuatan, salah atau tidak salahnya orang. Jika ada undang-undang yang dilanggarnya, tentu dia dapat dinyatakan bersalah. Kalau tidak ada undang-undang yang dia langgar, tentu dia tidak bisa dapat dinyatakan bersalah. Dan itu sebenarnya sudah teruji di kasus ini Petamburan maupun Megamendung ya. Kita mengkhawatirkan kan selalu tadi saya dengar mengkhawatirkan pasal ini pasal itu. Ternyata kan alat uji dari semua persepsi itu kan ada pada tangan hakim, dan ternyata hakim memutuskan berbeda dari kecemasan-kecemasan yang dilontarkan hari ini. Dan apakah kejaksaan atau polisi tidak punya hak untuk mengajukan itu? Boleh saja, tapi kan namanya praduga tidak bersalah ya. Bukan berarti dengan pasal itu diajukan untuk absolut nanti dijatuhkan hukuman berdasarkan keinginan atau persepsi dari penyidik atau penuntut. Jadi itu kan akan bergulir, diperdebatkan ya, lalu diuji bersama, lalu dinilai oleh majelis hakim. Saya pikir itu hal yang standar sebenarnya. Tapi kalau kita bawa kita lihat dari pandangan sosiologi dan politik, itu akan lain. Dia tidak lagi berpijak pada persepsi hukum, tapi sudah persepsi gado-gado. Nah itu tergantung siapa yang makannya. Apakah sajian-sajian Rocky itu menurut orang Padang terlalu tawar, atau menurut orang Manado terlalu pedas? Itu tergantung siapa yang mengkonsumsinya. Tetapi bagi kita pasti ada, setiap yang disampaikan ada ujung yang bisa menjadi suatu acuan, minimal acuan moral ya. Acuan moral itu kan nilainya adalah etis. Kan kalau orang melanggar moral tidak bisa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Karena itu bicara soal pantas dan tidak pantas saja. Nah, apakah pantas tidak pantas versi Rocky itu mempengaruhi kekuasaan? Kita tunggu. Apakah itu betul bisa terrealisasi? Tapi bagi saya fokus ke sini bahwa itu realitas hukum sudah terjadi, dan sampai sekarang proses perkara di dua yang sudah diputus itu saya nggak tahu apakah jaksa yang banding juga tidak di Megamendung. Dua-duanya banding. Ya, kita tunggu prosesnya seperti apa. Atau kalau prosesnya apa yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama itu sama dengan pengadilan di atasnya, ada kebenaran yang bisa kita ambil. Jadi saya pikir sangat sederhana ya, saya kasih aja. Karena semua instrumen hukumnya beda ya, penegak hukum ya, instrumen hukumnya ada. Tapi kalau ada dalam penegak hukum ada pandangan ini deviasi dan sebagainya, itu kembali pada yang melakukannya, bukan pada sistem hukumnya. Saya pikir itu aja. Tapi begini, Bung Kapitra ya, kalau kita mendengar pemaparan Bung Kapitra bahwa seolah-olah proses hukum di ini negara itu berjalan normal ya, prosedur. Karena itu ya sudah, kita ikuti saja prosedurnya, ada hak kok untuk membela dan lain sebagainya. Begini, itu sudah dijalanin kan? Ada asumsi
bahwa prosedur hukum itu tidak benar, ada alat uji, udah diuji pengadilan, pra peradilan kan. Lalu kalau kita tidak lagi punya kepercayaan, sedikit kepercayaan pada pengadilan, lalu kita adili sendiri di jalanan begitu atau di pinggir kali, siapa yang punya otoritas untuk mengujinya? Ini kan ada lembaga, saya tidak lihat orang, ada lembaga yang diberikan mandat untuk itu. Jadi proses itu sudah diuji. Kenapa tidak salahkan putusan Megamendung coba? Artinya berani nyalahkan, denda cuma 20 juta. Sementara masih 100 juta. Gak ada yang salahkan. Tapi yang masalahkan Megamendung. Coba kita review kembali Megamendung itu. Yang diundang HPP itu adalah untuk undang pernikahan. Tapi untuk maulid kan untuk semua orang. Jadi cobalah kita mencoba mulai fair, memperbaiki yang salah gitu. Sekarang kan permasalahannya apakah setimpal kesalahan itu dengan hukuman, itu aja sebenarnya yang berbicarakan. Tapi perbuatan hukumnya ada kok. Nah saya tidak mau terlalu dalam. Bagaimanapun ini ada juga Pak Rocky, ini secara moral katanya. Karena saya dulu punya moral sebagai pengacara Habib Rizik kan nggak boleh dalam-dalam nih. Harus saya pegang juga kan. Tetapi saya banyak tahu lah. Oh, saya Bung Kapitra pernah jadi pengacara Habib Rizik? Yes, saya banyak tahu lah dengan Aziz nih. Pernah ya, one day ya, someday. Ya coba tanya Aziz lah, ya. Ya, saya banyak tahu lah apa yang tuan-tuan tidak tahu. Tetapi sebagai profesional tentu saya menyimpan pengetahuan itu buat diri saya sendiri atau buat bersama Adinda Aziz saja. dan itu etikanya yang malah dilegitimasi oleh undang-undangnya. Ya. Tetapi saya melihat ini proses sudah berjalan. Kalau tidak puas dengan proses ini, silakan juga menaik ke tempat lebih tinggi. Tidak ada harapan lain. Percaya atau tidak percaya, kehilangan kepercayaan atau tidak kehilangan kepercayaan, proses ini harus jalan. Karena nggak ada lagi institusi lain yang bisa mengadilinya, kecuali ya institusi jalanan. Nah, kembalilah pada hukuman jalanan.